Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifian Hoirul Imam dengan NIM 231010111218. Di sini saya akan menjawab pertanyaan untuk menyelesaikan ulangan akhir semester mata kuliah Perekonomian Indonesia. Soal nomor 1A, tujuan pembangunan ekonomi daerah dan permasalahannya. Tujuannya yaitu yang pertama, meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Yang kedua, mengurangi kesenjangan antar wilayah. Yang ketiga, meningkatkan daya saing ekonomi lokal. Yang keempat, mendorong pemerataan pembangunan nasional. Adapun permasalahannya yaitu yang pertama, ketimpangan pembangunan antar daerah. Yang kedua, keterbatasan infrastruktur dan akses teknologi. Yang ketiga, minimnya investasi di daerah tertinggal. Yang keempat, lemahnya kapasitas sumber daya manusia atau SDM. Yang kelima, koordinasi antar pemerintah pusat dan daerah belum optimal. Selanjutnya, soal nomor 1 bagian B, peran APBN dalam perekonomian Indonesia. Yang pertama, sebagai alat perencanaan nasional, APBN menentukan arah pembangunan ekonomi. Yang kedua, sebagai alat redistribusi pendapatan lewat subsidi bantuan sosial dan dana transfer ke daerah. Yang ketiga, sebagai alat stabilisasi, menjaga inflasi, defisit, dan stabilitas keuangan negara. Yang keempat, sebagai stimulus ekonomi, terutama di masa krisis. APBN digunakan untuk menjaga daya beli masyarakat. Selanjutnya soal yang nomor 2, dampak hutang luar negeri dan prospek ekonomi Indonesia. Dampak positifnya yaitu yang pertama, menambah sumber pembiayaan pembangunan. Yang kedua, mempercepat pembangunan infrastruktur. Sedangkan dampak negatifnya yaitu yang pertama, beban pembayaran utang dan bunga meningkat. Yang kedua, risiko terhadap nilai tukar atau kurs. Yang ketiga, ketergantungan terhadap negara pemberi pinjaman. Prospek ekonomi Indonesia. Yang pertama, positif jika utang dikelola dengan bijak dan digunakan untuk sektor produktif. Yang kedua, Indonesia memiliki potensi besar dari bonus demografi, ekonomi digital, dan sumber daya alam. Yang ketiga, pemerintah perlu menjaga rasio utang tetap aman, meningkatkan produktivitas dan investasi jangka panjang. Selanjutnya, soal nomor 3, peran pertanian bagi perekonomian Indonesia. Yang pertama, penyerap tenaga kerja terbesar khususnya di pedesaan. Yang kedua, penyedia pangan nasional, menjaga ketahanan pangan. Yang ketiga, ekspor seperti kelapa sawit, kopi, dan karet. Yang keempat, mendorong pembangunan daerah, terutama wilayah agraris. Yang kelima, menstabilkan ekonomi, terutama saat krisis global. Selanjutnya soal yang nomor 4, penyebab kesenjangan ekonomi dan pengangguran. Yang pertama, pendidikan dan pelatihan tidak merata. Yang kedua, konsentrasi industri di wilayah tertentu. Yang ketiga, perkembangan teknologi tidak diiringi peningkatan keterampilan. Yang keempat, minimnya investasi di sektor padat karya. Solusinya yaitu yang pertama, pemerataan pendidikan dan pelatihan vokasi. Yang kedua, insentif untuk investasi di luar Jawa. Yang ketiga, program padat karya dan UMKM. Yang keempat, digitalisasi dan pelatihan kerja berbasis kebutuhan industri. Selanjutnya soal yang nomor 5, dampak perdagangan internasional bagi Indonesia. Dampak positifnya yaitu yang pertama, akses pasar ekspor yang lebih luas. Yang kedua, transfer teknologi dan keahlian. Yang ketiga, peningkatan devisa dan pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, mendorong efisiensi dan daya saing industri lokal. Dampak negatifnya yaitu yang pertama, produk lokal sulit bersaing dan impor murah. Yang kedua, ketergantungan pada pasar global. Yang ketiga, industri kecil bisa kalah saing. Yang keempat, rentan terhadap krisis global dan fluktuasi harga internasional. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.